Pernahkah kamu berdiri di ruangan gelap dan merasa seperti ada yang berdiri tepat di belakangmu? Padahal kamu sendirian, itu bukan perasaan, itu adalah tanda. Karena pocong tidak selalu menampakkan diri, kadang dia hanya berdiri dan menunggu kamu sadar bahwa dia ada. Pertama, pocong bukan makhluk, tapi sisa manusia. Pocong bukan hantu yang lahir dari kegelapan. Dia lahir dari mayat yang tidak selesai dilepaskan kain kafannya. Saat seseorang dikubur, tubuhnya diikat, kepalanya, lehernya, kakinya, dan seharusnya ikatan itu dilepas. Kalau tidak, roh akan terkunci, dan saat roh terkunci, dia tidak pergi. Dia terbangun di dalam kain kafannya sendiri. Kedua, kenapa pocong bergerak melompat? Karena yang terikat bukan cuma kain, tapi kesadarannya. Dia sadar dia mati, tapi tubuhnya masih terbungkus, tidak bisa melangkah, namun tidak bisa berlari. Yang bisa dia lakukan hanya menghantam tanah dan meloncat. Bayangkan, kamu terkunci di dalam karung, dan kamu harus mengejar seseorang. Itulah yang dilakukan pocong, setiap kali kamu melihatnya dia bergerak. Ketiga, kenapa pocong sering muncul dia menatap? Karena dia tidak punya suara. Rohnya terikat, tidak bisa berteriak, tidak bisa memanggil, yang tersisa hanya tatapan. Itu sebabnya saksi selalu berkata, dia cuma berdiri dan menatap saya. Karena itu satu-satunya cara dia berkata, tolong, aku masih di sini. Keempat, mengapa pocong sering muncul di rumah kosong dan kuburan? Karena roh terikat, tidak bisa jauh dari sumber ikatannya. Kuburnya, tempat kematiannya, atau tempat terakhir tubuhnya disimpan. Itu adalah jangkar, dan setiap malam dia bangun dari tanah, atau dari sudut ruangan, dan berdiri di sana, menunggu, siapapun yang bisa merasakan keberadaannya. Kelima, kenapa orang yang takut lebih sering melihat pocong? Karena takut, terbukalah pintu indera perasaan. Saat kamu takut, napasmu berubah, jantungmu cepat, otakmu siaga, dan makhluk seperti pocong yang keberadaannya lemah, akan lebih mudah menempel pada orang yang sedang terbuka inderanya. Itulah sebabnya, mereka tidak muncul pada orang ramai, tapi pada orang yang sendirian, lelah, atau sedang gelisah. Keenam, apakah pocong berbahaya? Pocong tidak membunuh karena benci, dia melukai karena frustasi. Bayangkan, terbangun di dalam tanah, dengan tubuh terikat, dan tidak ada yang mendengarmu. Setiap tatapan yang kamu beri, setiap jeritanmu, setiap kepanikanmu, itu adalah energi. Dan energi itu, memberinya kekuatan untuk semakin nyata. Jadi jika suatu malam kamu merasa seperti ada yang berdiri di sudut ruanganmu, jangan langsung menyalakan lampu. Karena yang kamu lihat nanti, mungkin bukan hantu, tapi seseorang yang mati tanpa pernah benar-benar pergi.